Rumor manajer kota Guangdong memajang spanduk dalam penegasan hak. Baru-baru ini, sebuah video viral menunjukkan segerombolan petugas manajemen perkotaan berseragam berkumpul di dasar sebuah gedung bertingkat. Sebuah spanduk putih dengan tulisan hitam tebal menghiasi bagian depannya, menampilkan frasa yang terlihat sebagian seperti penetapan staf organisasi, dan proses reformasi harus adil, dan terbuka. Peristiwa ini dilaporkan terjadi pada tanggal 13 Juni di Yangjiang, Guangdong. Sejumlah besar petugas manajemen perkotaan terlihat melakukan protes di pintu masuk departemen mereka, menggunakan spanduk untuk menyampaikan keluhan atas isu-isu yang berkaitan dengan status resmi mereka. Protes yang dilakukan oleh petugas manajemen kota merupakan hal yang tidak biasa, dan video tersebut dengan cepat mendapat perhatian luas secara online. Beberapa netizen menggambarkannya sebagai pemandangan yang luar biasa. Mereka juga mempertanyakan mengapa manajer kota lainnya tidak turun tangan dan bertanya-tanya apakah PKT telah kehabisan uang untuk membayar gaji mereka. Alasan pasti dari protes ini masih belum jelas. Meskipun demikian, slogan-slogan di spanduk mereka secara sugestif menunjuk pada pemecatan besar-besaran yang dilakukan PKT terhadap personel non-staf. Langkah-langkah ini dilaksanakan dengan tujuan reformasi kelembagaan dan optimalisasi kelembagaan. Memang benar, kota-kota tertentu telah memulai reformasi kelembagaan ini dan sedang dalam proses menghentikan layanan pengelolaan perkotaannya. Seperti dilansir surat kabar pada tanggal 15 Juni, Biro Penegakan Hukum Administratif Kota Beihai, yang didirikan 5 tahun lalu, telah dibubarkan dan tanggung jawabnya telah dialihkan kembali ke Departemen Pengawasan. Sebagai tanggapan, beberapa media mandiri di Tiongkok menyatakan persetujuan mereka, dan melihat bahwa Kota Beihai telah mengambil langkah terpuji dalam membela kepentingan publik. Ada pula yang beralasan bahwa pengelolaan perkotaan tidak memberikan pelayanan namun hanya menimbulkan permusuhan di kalangan masyarakat. Namun, di platform media sosial X, mayoritas pengguna percaya bahwa penghentian urban management bukan karena reputasi negatifnya melainkan akibat krisis keuangan yang dialami pemerintahan PKT. Orang dalam mengatakan bahwa saya mengenal beberapa orang dalam sistem, salah satunya berasal dari Nanning, Guangxi. Dia menyebutkan, saat ini mereka sedang melakukan pengurangan departemen dan pemberhentian personel non-staf. Dia secara pribadi tidak menyetujui sistem internal, namun mengundurkan diri akan membuatnya tidak punya pilihan. Namun, ada juga peringatan. Ingat, Li Zicheng, awalnya seorang tukang pos akar rumput, dipecat sebelum dia memimpin pemberontakan petani. Saat ini, laju keruntuhan keuangan di bawah pemerintahan PKT bahkan lebih cepat dibandingkan pada akhir dinasti Ming di bawah Kaisar Chongzhen. Ini hanyalah permulaan, yang terbaik adalah duduk dan menonton pertunjukan. Menurut Wikipedia, Li Zicheng, juga dikenal sebagai Raja Gagah, adalah seorang pemimpin pemberontak petani Tiongkok yang memainkan peran penting dalam menggulingkan dinasti Ming pada tahun 1644. Ia memerintah Tiongkok Utara sebentar sebagai Kaisar Yongzhang dari dinasti Sun yang berumur pendek sebelum kematiannya setahun kemudian. Pada tanggal 14 Juni Jingbonet menerbitkan pengumuman dari pemerintah Beijing yang menyatakan bahwa mulai tanggal 1 Juli Departemen Penegakan Hukum Manajemen Perkotaan Beijing akan mengambil alih semua kewenangan sanksi administratif dari Departemen Air, serta kewenangan inspeksi dan penegakan administratif terkait. Perkembangan ini menunjukkan bahwa baik dengan menghilangkan atau memberdayakan pengelolaan perkotaan, pemerintah lokal Partai Komunis Tiongkok saat ini terlibat dalam penggabungan lembaga atau fungsi. Komentar membanjiri X platform tentang topik ini, dan banyak yang berpendapat bahwa hal ini terjadi karena mereka kehabisan uang. Beberapa orang menyatakan bahwa kota Ningbo, salah satu kota dengan keuangan terbesar, telah secara drastis memotong gaji guru hingga hampir setengahnya, menghapuskan hampir semua tunjangan, dan pekerja sanitasi di berbagai kota terus-menerus menghadapi penundaan gaji. Krisis keuangan komprehensif yang parah kemungkinan besar akan terjadi dalam 1 atau 2 tahun ke depan, dan berpotensi lebih buruk dari perkiraan.